Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Menarik sekali ini, dan pemirsa terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita kembali lagi untuk pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Talim An-Naba. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana menanamkan kembali rasa percaya dengan suami, seumpamanya sering dibohongi, ketahuan, padahal mungkin dia tidak melakukan itu lagi, tapi rasa percaya itu nggak ada lagi, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, jadikan dia itu seperti pasangan kita ketika kita pacaran. Semua pacaran kan terasa indah. Kita tahu nih dia tukang bohong, tapi kan kita anggap indah. Tetap aja indah. Iya kan, gitu tetap ya. indah. Jadi ada istilah itu kan yang menarik itu, pacaran setelah menikah. Jadi ketika pacaran, maksudnya apa itu? Jadikan dia itu baik terus di mata kita. Iya. Jadi caranya apa? Lihat kebaikannya, jangan lihat kekurangannya. Karena dia pasti punya kekurangan. Terkadang kan kita itu salahnya, kita hanya fokus dengan kekurangannya, tapi kita tidak fokus dengan kelebihannya. Padahal kelebihannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Mungkin dia kekurangannya hanya satu, tukang bohong. Ya. Tapi kita yakin, lihat kebaikan. Oh, dia mungkin bohong, duit nggak disetor, mungkin dia mau nabung untuk umroh. Jadi langsung pikir positif gitu. Positif. Atau komunikasi. Ajak itu kan, kalau iklan itu kan ada pelajaran dari iklan itu sambil ngeteh. Jadi ngomong gitu. Itu kenapa ya nggak mau jujur sama aku? Apa salah aku? Apa sih salah jujur? Sambil ngeteh. Kadang kan komunikasi suami istri inilah yang terputus, sehingga tadi bawaannya emosi. Padahal kalau dikomunikasikan baik-baik, sambil duduk, sambil ngeteh, sambil bareng ngomong, pasti mungkin dia, oh aku nih bohong karena mungkin ada satu sifat kita yang tidak senangi. Mungkin kita pelit untuk mengeluarkan uang, sehingga dia nggak mau dia harus saving duluan ini uang. Jadi itu ibu tetap baik sangka, fokus dengan kebaikannya. Kemudian komunikasi. Jadi jangan kita buruk sangka, itulah tadi kita jadi beban, jadi penyakit kepada kita pendam, sehingga kita terlalu memandang dia buruk. Padahal dia orang terbaik loh. Allah kasih dia itu menjadi orang terbaik untuk kita. Dialah yang menjadi penjamin kita loh. Jadi ibu, ada suami itu berat sebenarnya tanggung jawabnya. Sampai-sampai kata Nabi, kalau berdarah suami, berdarah bernanah. Kemudian maaf, hadisnya memang agak tidak enak didengar nih. Dijilat darahnya. Dijilat darahnya dan nanahnya oleh istri. Maka kata Nabi, itu tidak akan bisa menandingi saking beratnya tanggung jawab suami kepada istri. Bayangkan betapa beratnya menjadi suami. Jadi ini suami terbaik untuk kita. Jadi ketika dia ada cacatnya, mungkin tadi dia bohong, mungkin dia tadi suka ngomel, ngomong baik-baik. Apa masalahnya? Kenapa kau tidak jujur? Jadi komunikasi itu yang penting. Jangan buruk sangka yang kita kedepankan. Dia pasangan kita. Begitu. Ya. Begitu ya Ibu Diana. Jadi beli teh dulu balik ini ya Mbak Diana. Sama roti lah kawan gitu. Baik. Masih ada waktu ini Ibu. Boleh ya, kayaknya masih ada deh. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Kita kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi sedikit Pak Ustadz ya. Masih ada waktu. Jadi suatu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu nisa khair. Ya Rasul, siapa wanita, siapa istri terbaik? Ini juga rumus mungkin tadi, ketika kita, kenapa mungkin sikap suami kita berbeda? Mungkin ini juga jadi pelajaran. Kata Nabi, allati tasuru iza nazar. Sebaik-baik istri, wanita itu adalah yang dipandang suaminya menyenangkan. Yang dipandang suaminya menyenangkan. Maka inilah menjadi kewajiban istri. Mungkin ada kekurangan kita selama ini, kita tidak menyenangkan ketika dipandang suami. Karena maaf, banyak kasus ya, hari ini istri-istri dia lebih suka berdandan keluar rumah, tapi tidak suka berdandan di dalam rumah. Padahal di dalam rumah itu seharusnya dia berdandan untuk suaminya. Tidak salah berdandan keluar rumah, tapi dia wajib berdandan untuk di depan suami tercintanya.
Itulah kata Nabi, siapa istri terbaik? Allati tasuru iza nazaro, yang dipandang suaminya menyenangkan. Maksudnya apa? Ingat kelemahan laki-laki itu, siapapun laki-lakinya. Kelemahan laki-laki itu ibu di mana? Di mata. Jadi tundukkan matanya dengan apa? Allati tasuru iza nazaro, ketika dipandang menyenangkan. Artinya berdandanlah wahai istri untuk suamimu. Kelemahan laki-laki itu di mata. Kalau perempuan? Kalau perempuan, di mana kelemahannya? Bukan di mata, tapi di telinga. Maka suami yang bijak adalah dia pasti akan senang memuji istrinya. Maka Nabi kita lihat, Nabi tidak pernah memanggil nama istri dengan nama, tapi dengan pujian. Ya. Ketika Khadijah, Nabi panggil ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman. Dipanggil Aisyah, wahai ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan pipi wajahnya. Jadi dipuji, karena memang kelemahan secara psikologisnya, kelemahan wanita itu di telinga. Maka jangan heran kadang ada penyanyi ya, itu ceweknya cantik, padahal dia jelek. Kenapa? Karena dia pintar ya mengarang-arang kata-kata, memuji dengan pujian. Jadi harus memahami memang posisi kita istri, oh tundukkan matanya dengan berdandan. Sehingga dia suka lihat kita. Sehingga ibaratnya lobetkan baterainya di dalam rumah, sehingga dia nanti kalau keluar rumah baterainya sudah lobet. Jadi dia tidak akan memandang wanita lain. Begitu juga suami juga, ketika memandang, kita kan wajib tundukkan pandangan. Ketika kita memandang wanita yang cantik, ingat itu pasti setan yang buat cantik, karena belum dapat. Karena haram, kan jadi dibuat indah. Maka tadi ketika memandang wanita, langsung bayangkan istri kita di rumah. Maka istri itulah kenapa ada yang dilaknat ketika suaminya maaf meminta untuk dilayani. Kenapa? Karena bisa jadi dia ingin melampiaskan yang halal. Maka ada istilah gini kan Mbak Ranti. Kenapa orang-orang yang taat agama itu kok anaknya banyak? Ya kenapa? Karena dia semua kita kan punya nafsu, hasrat. Jadi dia melampiaskan nafsunya dengan cara yang halal dengan istrinya. Tapi kenapa tadi orang tadi ada yang dia tidak mau banyak anak? Karena dia mungkin sudah dilampiaskan di luar dengan cara yang haram, bukan di dalam. Sementara tadi dia yang tadi kenapa dia banyak anak? Dia lampiaskan nafsunya dengan cara yang halal dan itu berpahala. Dan itu kan sedekah kata Nabi. Begitu. Jadi ketika kata Nabi ini sedekah. Ketika suami istri berhubungan itu sedekah. Sahabat nanya, kok sedekah ya Rasul, kan itu kan berhubungan. Bagaimana kata Nabi ketika suaminya tadi dia melakukan perbuatan zina. Berarti kan dia berbuat haram, tapi dia menahan diri dari haram, tapi dia melampiaskan dengan halal. Maka itulah sedekahnya istri kepada suami. Begitu. Jadi intinya pahami. Boleh dikesimpulan nih Pak Ustadz. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu majelis manaba yang dimuliakan Allah, bahwa dalam rumah tangga kita bahwa sakinah, mawaddah, warahmah, jadikan itu visi misi suami istri dalam rumah tangga. Kita wajibkan itu. Tapi ingat, jalan menuju sakinah, mawaddah, warahmah itu pasti ada setannya. Setannya tadi dasim. Maka tugas kita hari ini kenali dasim. Kenali dasim bagaimana? Ayo kenalan dulu. Iya, gangguan dasim itu apa? Yang tadinya kita haram dibuatnya kita suka, yang tadi halal kita dijauhkan. Ingat ketika marah saling ingatkan. Jadi ketika ada pasangan kita marah, ingatkan ini dasim. Langsung ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian buat misi. Kita ini bukan hanya berkumpul di dunia. Kita bukan hanya sebagai suami istri di dunia, tapi kita juga menjadi suami istri nanti pasangan juga di akhirat. Jadi ketika tujuannya sama, visi misinya sama, insya Allah ketika ada badai dalam rumah tangga itu sebuah kepastian karena ada dasimnya. Maka kita hadapi bersama, suka, senangnya, dan selalu minta perlindungan kepada Allah. Ada rumus yang diajarkan Nabi tadi, menghindari setan, bacalah Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah dan Ali Imran di dalam rumah tangga kita. Intinya baca Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ihwan Nasution sudah hadir bersama kami di sini. Menarik sekali dan banyak ilmu yang kita dapat ya ibu-ibu. Dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Adaba, terima kasih banyak sudah hadir dan juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan pemirsa, demikian acara kita hari ini Mutiara Kolbu. Tadi sudah dibahas tentang tipu daya setan di dalam rumah tangga. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ihwan Nasution tadi bisa kita lakukan segera di rumah Pak Ustadz ya. Perbanyak membaca Al-Quran terutama surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Dan jadikanlah pasangan
pasangan kita itu sebagai pakaian kita, dan berbanggalah dengan pasangan kita dan berfokuslah kepada hal-hal baik dari pasangan kita. Insya Allah kita akan terhindar dari setan dasim. Amin. Ya rabbal alamin. Dan pemirsa, seperti biasa akan ditutup acara hari ini oleh satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terseret dari hilangku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubat-Mu.